Pemirsa, 3 orang tersangka kasus perdagangan anak di bawah umur menjalani pemeriksaan di Polsek Koja, Jakarta Utara. Sementara para korban, 7 anak gadis sudah diserahkan ke pihak P2TP2A untuk terapi psikologis. Pasangan muda suami istri KN dan DN serta seorang teman mereka berinisial S, Senin siang menjalani pemeriksaan oleh penyidik kepolisian sektor Koja, Jakarta Utara. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah memperdagangkan 7 orang gadis di bawah umur kepada lelaki hidung belang. Praktik ini telah mereka jalankan selama kurang lebih 2 bulan belakangan dengan modus memasarkan para korbannya melalui media sosial. Para korban ditawarkan kepada para lelaki hidung belang dengan tarif Rp300.000 hingga Rp400.000. Para pelaku terancam pelanggaran Undang-Undang RI Nomor 2 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Pemirsa, 3 orang tersangka kasus perdagangan anak di bawah umur menjalani pemeriksaan di Polsek Koja, Jakarta Utara. Sementara para korban, 7 anak gadis sudah diserahkan ke pihak P2TP2A untuk terapi psikologis. Pasangan muda suami istri KN dan DN serta seorang teman mereka S, Senin siang menjalani pemeriksaan oleh penyidik kepolisian sektor Koja, Jakarta Utara. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah memperdagangkan 7 gadis di bawah umur kepada lelaki hidung belang. Dan kami kembali bergabung dengan Kompol Cahyo, Kapolsek Koja, Jakarta Utara. Selamat siang kembali Pak Cahyo. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sekali tadi kita diputuskan oleh kendala teknis. Pertanyaan saya masih sama Pak Cahyo. Kronologis pengungkapan kasus ini seperti apa? Pertama-tama anggota Polsek Koja begitu banyak kasih masukan dengan adanya mewabahnya COVID-19 ini banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum, termasuk oknum yang tidak bertanggung jawab. Di sini ada info begitu maraknya prostitusi di bawah umur ya, yaitu TPPO yang dilakukan oleh 3 orang tersebut, sehingga anggota dengan penuh semangat langsung terjun dan mencari info kebenaran tersebut. Ternyata betul ya bahwasanya di Kelurahan Tugu, Polsek Kecamatan Koja itu terdapat praktek prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur, yang mana anak-anak ini direkrut oleh seorang pasangan suami istri yaitu DN dan KN. Demikian. Direkrut seperti apa prosesnya Pak Cahyo? Benar melalui media sosial? Betul, jadi para pelaku ini mereka merekrut dengan cara pulang kampung ke daerah Cianjur dan menawarkan bahwa di Jakarta saat ini banyak peluang pekerjaan dan mereka ditawarkan untuk bekerja di salah satu restoran dan pertokoan-pertokoan dengan janji gaji yang cukup tinggi sehingga mereka tertarik. Jadi perekrutannya langsung terjun mencari ke kampung-kampung yang ditinggali oleh para pelaku. Di mana saja kampung-kampungnya Pak Cahyo? Untuk sementara ini kita belum bisa terbuka, hanya di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Demikian. Oke, sejauh ini berapa korbannya Pak Cahyo? Sementara kemarin dapat kita amankan itu ada 7, hampir seluruhnya anak di bawah umur, dari umur 15 sampai 17 tahun, dan sekarang para korban ini sudah ditangani sesuai dengan 15 sampai 17 tahun. Kondisi Betul. mereka saat ini seperti apa dan berada di mana Pak Cahyo? Saat ini kita sudah serahkan kepada P2TP2A yang mana mereka yang lebih punya wewenang untuk menangani dan ditempatkan di tempat yang aman dan kita tidak bisa untuk menghubungi langsung. Jadi kira-kira kalau misalnya kita butuh, nanti kita akan panggil dari P2TP2A. Demikian. Oke, setelah nanti mereka mendapatkan mungkin bimbingan psikologis seperti itu, apakah akan kembali dipulangkan ke Cianjur? Insya Allah demikian, Pak. Jadi ini pengalaman kita
sesuai dengan SOP-nya, ya, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak juga, ya. Bahwasanya mereka nanti akan kita kembalikan kepada orang tua, namun melalui P2TP2A, nanti kita kawal. Dan ini kita menunggu sampai sidang putusan pengadilan. Demikian. Pak Cahyo, bisa Anda ceritakan kepada kami bagaimana modus jual beli mereka kepada para target mereka, kepada para pengguna jasanya? Apakah melalui media sosial? Kemudian motif mereka apa sebenarnya? Hanya sekedar ekonomi atau ada motif lain? Demikian. Untuk modus operandi atau cara mereka mencari tamu atau orang yang membutuhkan dengan menggunakan aplikasi micet, yang mana mereka menggunakan 2 handphone, dan handphone ini dipegang oleh ketiga orang tersebut, ya, DN, KN, dan S. Jadi para korban ini dia tidak bisa berhubungan langsung dengan pemesan. Jadi buka micet, kemudian nego, ya. Setelah nego sesuai, baru nanti dipertemukan antara pihak-pihak hidup belang atau orang yang akan membutuhkan pelayanan mereka dipertemukan. Demikian, Pak. Alasan mereka hanya semata-mata karena alasan ekonomi, Pak Cahyo? Di sini rata-rata mereka terus terang bahwasanya mereka ini memang alasannya ekonomi. Hampir semuanya mengatakan bahwa mereka ekonomi lemah di daerahnya. Oke, Pak Cahyo, ini sudah berjalan 2 bulan ya kalau tidak salah? Betul, untuk di wilayah kita hampir 2 bulan. Okay. Namun sebelumnya mereka ini sudah hampir 6 bulan. Mereka berpindah-pindah. Jadi sebelumnya menurut keterangan itu mereka berada di wilayah Kelapa Gading. Demikian juga dia keliling-keliling, ya, akhirnya di daerah Koja ini bisa kita amankan dan bisa kita ungkap. Demikian. Selama 6 bulan ini tidak ada korban yang mencoba melarikan diri untuk kembali ke kampung halaman mereka atau paling tidak melapor kepada polisi? Sementara tidak ada. Jadi ini pure hasil daripada lidik kita, ungkap kita. Jadi bukan karena mereka ingin lari diri, tidak. Namun ada satu korban yang betul-betul dia memang masih murni dan hanya terpengaruh oleh teman-temannya sehingga dia bersedia untuk berbuat asusila gitu. Orang tua para korban di Cianjur ini tahu sebenarnya dengan kasus ini ketika maksud saya apakah orang tua di kampung halaman mereka ini kenal dengan tersangka, Pak Cahyo? Untuk sementara kita belum bisa sampai ke sana, Mas, karena kita belum Cianjur. Namun dari para keterangan para korban ini tidak pernah menceritakan kepada keluarga maupun orang tuanya. Dan mereka pamitan untuk berangkat ke Jakarta itu yaitu dengan alasan ada pekerjaan dan sebagai pelayan di rumah makan dan di toko-toko. Oke. Ya. Jadi pamit untuk bekerja sebagai pegawai restoran begitu ya, Pak Cahyo?